Kembali lagi channel kami Ngopi Dulu untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Alur cerita film Masurado, balas dendam kepala sipir penjara. Dua kelompok tahanan di penjara selalu membuat kegaduhan. Masing-masing adalah pimpinan geng di dua lokasi berbeda. Keadaan berubah ketika seorang pria yang dikenal sebagai legenda dipindahkan ke sana. Pria tersebut bernama Tai Sik. Salah satu pemimpin geng sangat mengenalinya sebagai sosok yang menakutkan karena dia bisa mengalahkan 100 preman sekalipun. Sejak kedatangannya, penjara jadi lebih damai, tidak ada lagi ribut antara geng karena Tai Sik mengendalikan mereka. Sayang, suasana yang manusiawi tersebut kembali berubah, kali ini lebih panas, karena hadirnya kepala sipir yang baru. Belakangan diketahui kalau dia memiliki dendam terhadap Tai Sik. Dua kelompok tahanan terlibat perkelahian. Park Mu-young, Lee Dal-hyung, selaku kepala sipir yang sedang dalam masa peninjauan promosi jabatan lumayan bingung mengatasinya. Salah satu di antara pimpinan kelompok tahanan, Kim Dae-ho, Jung Min-nam, merasa harus menyingkirkan lawannya karena hanya boleh ada satu orang terkuat di penjara agar keadaan bisa tenang. Pada pembagian jatah makanan, dua orang pimpinan kelompok tahanan itu sama-sama mendapat jatah ayam rebus dari Lee Hye-myung, Lee Won-jong, kepala divisi keamanan yang bertugas. Malam itu Hye-myung mendapat telepon dari istrinya yang minta dicarikan pelukis yang dipenjara di sana. Hye-myung menemukan pelukis yang dicari sedang melukis di atas punggung salah satu tahanan. Gu Bae atau yang dipanggil dengan sebutan sang pelukis di Hongdae, yang melukis lukisan bubuk batu. Hye-myung memberinya sebungkus rokok sembari mengingatkan untuk jangan pernah berani membohongi Kim Bwang-ja. Esok harinya Mu-young menyampaikan kabar pada Hye-myung kalau penjara mereka tidak lama lagi akan kedatangan mafia kelas berat yang berasal dari area nasional. Dia khawatir keadaan akan semakin kacau tapi Hye-myung merasa sebaliknya. Sementara itu Lee Jeng-hun, Hwang In-mu, pimpinan kelompok tahanan lainnya, memprovokasi Kim Dae-ho. Dua kelompok itu pun kembali berduel di tempat yang sudah disediakan. Satu persatu anggota kelompok beradu kekuatan. Perkelahian yang semula tertib menjadi kacau dan petugas pun langsung turun tangan. Kim Dae-ho yang punya kedekatan dengan Hye-myung diingatkan untuk tidak terus membuat onar. Sejurus kemudian Hye-myung terlihat berbisnis kunjungan khusus dengan tahanan itu. Selesai berurusan dengan Dae-ho, Hye-myung memanggil Jeng-hun dan mengingatkannya untuk berlaku sopan pada musuhnya karena bagaimanapun Dae-ho lebih tua. Seorang tahanan baru dibawa ke penjara. Belum apa-apa Jeng-hun sudah memancing emosinya. Akibat dari itu dia tak sadarkan diri akibat satu kali tendangan. Kabar itu dengan cepat sampau ke Dae-ho. Dia mencari tahu tentangnya pada sipir yang sedang bertugas. Menurut sipir, tahanan yang baru datang dan ditempatkan di area tertutup itu bernama Lee Tai Sik, Lee Sol-gu. Mendengar namanya, wajah Dae-ho terlihat berubah. Dia tampak kenal karena menyebut Tai Sik sebagai legenda. Mu-young menemui Tai Sik yang ada di area tertutup. Kepala sipir itu mengadu soal dua orang biang onar di penjaranya, Dae-ho dan Jeng-hun. Dia menawarkan bantuan dan kemudahan, asal Tai Sik juga bersedia membantunya. Rupanya benar, Dae-ho mengenal Tai Sik 10 tahun lalu saat keduanya sama-sama di penjara. Menurut Dae-ho, Tai Sik bisa mengalahkan 100 preman hingga babak belur. Mengetahui latar belakang Tai Sik yang berbahaya, Dae-ho berusaha bersikap baik. Dia memperkenalkan diri sebagai bos geng Bumpa dari Incheon. Sedetik kemudian Jeng-hun dan anggotanya juga menemui Tai Sik sembari memberi hormat. Tai Sik sudah mengetahui kalau dia adalah pimpinan geng Doksa dari Moko. Setelah bertanya siapa yang lebih tua di antara keduanya, Tai Sik meminta Jeng-hun memperlakukan Dae-ho sebagai kakak. Tanpa protes sama sekali, dua pimpinan geng yang sering ribut itu berbaikan. Keadaan yang damai disambut baik oleh tahanan yang lain. Tai Sik sepertinya jadi solusi untuk banyak masalah di penjara. Sampai-sampai perkara kawat kasa yang rusak di atas tembok pun dipercayakan padanya. Hari itu Tai Sik dipindahkan ke ruang tahanan tempat Dae-ho dan beberapa anggotanya berada. Layaknya jagoan, Tai Sik disambut penuh hormat. Keadaan terkendali itu membuahkan hasil karena penjara mereka mendapat penghargaan sebagai penjara teladan. Kepala sipir sekaligus dipromosikan untuk pindah dan menjabat di tahanan wanita.
Semua tahanan terlihat menikmati acara hari itu. Mereka sampai unjuk keterampilan seperti halnya pentas seni. Beberapa penyanyi wanita bahkan didatangkan untuk menghibur para tahanan. Jo Pyong-ho, Jang Guang, datang sebagai kepala sipir yang baru. Dia terlihat jeli dengan keadaan penjara genangan air yang ada di mana-mana dan aliran air yang tidak lancar. Pyong-ho mengatakan kalau dia baru kali ini melihat penjara yang mengerikan. Lantas akankah kedatangan Pyong-ho malah mengganggu ketertiban penjara yang sudah mulai terjaga? Apa jadinya jika seorang kepala sipir memiliki dendam pada salah satu tahanan? Sebagai penanggung jawab ketertiban yang terjadi di dalam sana, dia berkuasa atas banyak hal, termasuk merekayasa bukti. Dia akan sangat mudah membuat hidup seorang narapidana bagai di neraka. Begitulah yang coba diceritakan oleh film Asurado, 2021, sebuah film berdurasi sekitar 1 jam 30 menit. Seorang geng mafia yang terkenal sebagai legenda, Tai SIK, dipenjara atas tuduhan membunuh putra Pyong-ho, kepala sipir. Kematian putranya membuat Pyong-ho mendendam secara buta. Dia melakukan apapun agar hidup Tai SIK menderita. Dia bertekad mengejar pria itu kemanapun karena baginya kematian sang putra tak bisa ditebus oleh hukuman penjara. Diwarnai dendam, alur film Asurado, 2022, semakin intens semenjak kemunculan Pyong-ho. Suasana penjara yang sudah mulai aman terkendali, kembali penuh kekerasan. Dibanding memasang bintang-bintang muda yang berbakat dan umum memainkan karakter-karakter untuk film M. Laga, Asurado, 2021, mempercayakan casting pada para aktor senior. Tidak ada nama-nama aktor muda yang terlibat sebagai pemeran utama. Dilihat dari departemen casting, film ini cukup unik dan berbeda. Berperan sebagai Tai SIK adalah Lee Sol-gu. Secara kebetulan sebelumnya Sol-gu juga pernah membintangi film serupa berjudul King of Prison, 2020. Kemudian berperan sebagai Pyong-ho adalah Jang Guang, seorang aktor kawakan yang wajahnya pasti tidak asing lagi karena masih sangat aktif membintangi berbagai drama. Pengalaman para aktor senior tersebut sayangnya tidak dimanfaatkan secara baik. Cerita yang sebenarnya menarik ini tidak dieksekusi dengan serius. Ceritanya jadi, sebatas itu, tanpa ada pendalaman cerita atau karakter yang lebih dramatis. Beruntung pada beberapa bagian sinematografinya masih oke walau juga tidak terlalu mengesankan. Di awal, perseteruan antara dua geng yang membuat suasana di penjara sangat panas, kurang dioptimalkan. Ia sekadar jembatan untuk memasuki konflik sebenarnya karena perseteruan antara dua geng itu berakhir dengan terlalu mudah oleh perintah satu orang saja. Ribut-ribut sebelum itu jadi tidak bermakna apapun. Bagian penyelesaian film Asurado, 2021, juga terkesan seadanya dan sangat buru-buru. Ada satu skene yang sebenarnya tak perlu sehingga terkesan niat sekali melecehkan wanita, yaitu ketika Pyong-ho sengaja memfoto istri Tai SIK dengan memperlihatkan bagian dadanya. Ide bagian ending film ini pun terasa sangat murahan dan sama sekali tidak terasa dramatis. Kalau kamu sudah dengan drama genre action dan crime yang memperlihatkan kerasnya hidup di dalam penjara, Asurado, 2021, bukan pilihan yang terekomendasikan. Bagaimana teman? Ada yang tertarik untuk menonton film ini dan nantikan video kami selanjutnya? Terima kasih.